Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, dilanjutkan dengan pengajian kitab Ihya juz 3. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada halaman 86 yang membahas al-qaulu fi adabis suhbah wal muasyarah ma'al khaliq azza wa jalla wa ma'al khalqi. Pembahasan yang akan disampaikan malam ini yaitu terkait adabus suhbah, ya, adab berdekatan, wal muasyarah dan bergaul, ya, ma'al khaliq, ya, serta Allah, wa ma'al khalqi dan serta makhluk. Artinya bahwa ajaran tasawuf samrohnya, buahnya atau natijahnya, hasilnya itu adab, ya, terutama adab ma'al khaliq, ya, adab serta Allah Subhanahu wa taala, adab ma'al khalqi atau ma'al makhluk. Nah, karena itu bagi orang yang belajar tasawuf, ya, tentu samrohnya akan nampak terasa, yaitu ketika muncul adab yang semakin baik, ya, adab yang semakin tinggi. Nah, ini indikator, ya, orang yang sudah ngaji tasawuf dan mengamalkan ajaran-ajaran tasawufnya. Jangan sampai kita sudah ngaji tasawuf tapi adabnya tidak nampak, ya. Apalagi kita menunjukkan adab yang tinggi baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk. Maka dalam pembahasan ini Imam Ghazali, ya, memberikan pencerahan kepada kita soal pentingnya adabus suhbah. I'lam, ketahuilah, ya, anna sahibaka, sesungguhnya sahibmu, ya, sahib itu orang yang dekat denganmu, alladzi la yufarikuka, yang tidak pernah berpisah denganmu, fi hadrika, dalam hadirmu, ya, wasafarika, dalam pergimu, wa naumika, dan tidurmu, wa yaqdhatika, dan bangunmu, bal fi hayatika, bahkan di dalam seluruh hidupmu, wa mautika, dan matimu, huwa rabbuka, yaitu yang paling dekat, ya, dengan dirimu ternyata rabbuka, yaitu Tuhanmu. Penjelasan Imam Ghazali ini, ya, menggugah, ya, kelalaian kita selama ini yang menganggap Allah itu jauh, ya. Bahkan kesadaran kita diawasi oleh Allah juga sirna, gitu. Jadi sudah pemahaman tauhidnya lemah, menganggap Allah itu jauh, menganggap Allah itu di langit, gitu. Ditambah lagi, ya,
ya, lalai ya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, memberikan sarana fasilitas hidup, bahkan yang memberikan sarana nafas kita itu Allah. Itu. Tapi banyak orang yang lupa. Ya, bisa dicek gitu. Kebanyakan orang itu kalau ditanya Allah di mana? Di langit. Gitu. Jadi jauh. Ya, kesadaran yang disampaikan oleh Imam Ghazali ternyata Allah lebih dekat. Ya, ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan urat nadi. Ini menunjukkan bahwa sahibaka anna sahibaka alladzi la yufariquka, ya, bahwa orang yang paling dekat yang tidak pernah berpisah denganmu dimanapun kamu berada, yang itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, logikanya sederhana. Manusia ya dari tidak ada menjadi ada. Kemudian proses menjadi ada itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari proses kejadian min sulalah, min tin, saripati tanah, terus berproses ya, dari nutfah, alaqah, mudghah, terus berproses di dalam rahim, terus ruh ditiupkan sampai menjadi bayi yang lahir. Itu semua ya tidak ada keterlibatan selain Allah. Bahkan sampai saat ini ya, kita bisa menikmati segala fasilitas hidup, bahkan yang memberikan nafas kita, ya, sehat kita, rezeki kita, ya, itu banyak dilupakan. Nah, maka dengan ngaji tasawuf ya seperti pembahasan malam ini, kita diingatkan oleh Imam Ghazali ternyata Allah lah yang mengadakan kita, mewujudkan kita dari tidak ada menjadi ada, yang memberikan fasilitas sarana kehidupan, yang memberikan fasilitas hidup ya, napas kita ini ya, termasuk yang memberikan ruh pada jasmani kita, jasad kita, itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diajak untuk menyadari, oh iya ternyata Allah itu lebih dekat. Allah itu selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Nah, itu. Bahkan fi hadrika, fi safarika, fi naumika, fi yaqdotika, bal fi hayatika, bal fi mautika, semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, huwa rabbuka, dia adalah Tuhanmu, wa sayyiduka, dan tuanmu, wa maulaka, ya, maulaka itu ya bendoromu atau ya orang yang apa, zat yang kita yang mengatur kehidupan kita. Wa khaliqika, dan penciptamu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi kesadaran kita ya diingatkan oleh Imam Ghazali betapa dekatnya Allah dengan kita ya. Wa mahma dzakartahu, dan ketika kamu
mengingatnya atau ketika kamu berzikir menyebut namanya, ya, fahuwa maka bermula Allah jalisuka, itu duduk ya sertamu. Jadi ketika ada seorang yang zikir, ya, misalnya zikir nafi isbat la ilaha illallah, itu Allah, ya, wa huwa jalisuka, sangat dekat, ya. Itqala ketika berfirman siapa Allah, Allah Ta'ala maha tinggi, ana jalisun man dzakaroni, gitu. Ini ya hadis qudsi, Allah berfirman, ana bermula aku itu jalisun duduk, man pada orang, dzakaroni yang telah zikir siapa manni kepadaku. Jadi kalau ada orang zikir, ya ini yang biasa zikir, baik ismul dzat atau zikir nafi isbat atau zikir-zikir lainnya, maka ketika ingat hadis qudsi ini, ana jalisun man dzakaroni, ternyata Allah beserta, ya, duduk beserta orang yang sedang menyebut nama Allah. Itu. Nah, ini perlu kita imani, perlu kita yakini. Nah, jangan menggunakan ya akal yang rasional ketika terus bertanya mana Allah, katanya duduk di sertaku. Nah, itu. Ya, maksudnya bukan seperti itu. Artinya orang yang zikir, ya, diberikan anugerah bisa mengingat Allah, itu adalah orang yang dipilih dan dikehendaki oleh Allah. Sebab banyak manusia, ya, ada yang diberikan anugerah iman, ada yang tidak, bahkan ada yang ateis, ada yang muslim non muslim, gitu. Di antara muslim ada yang ahli zikir dan tidak. Nah, ketika seseorang diberikan anugerah menjadi ahli zikir, orang yang selalu menyebut nama Allah, maka pada saat dia menyebut nama Allah, ya sesungguhnya dia sedang diberikan anugerah oleh Allah, bahwa Allah, ya, jalisun, duduk, ma'ahu sertanya. Jadi jangan dipahami dengan makna physically, kalau duduk mana gitu, tapi dipahami bahwa ketika seorang duduk berzikir mengingat Allah, maka hakikatnya orang tersebut diberikan anugerah oleh Allah, ya, dikasih nur ilahiyah, dikasih keimanan. Pada saat dia zikir, lesannya terucap zikir mengingat Allah, lah siapa yang memberikan anugerah lesannya bisa bergerak zikir mengingat Allah? Ya Allah. Melalui apa? Ruh. Gak mungkin kalau manusia, ya, tidak punya ruh bisa zikir. Bisa lihat orang yang ruhnya dicabut oleh Allah, coba disuruh zikir lesannya, gak bakalan bisa. Maka ketika seseorang bisa zikir, ya, berarti di situ ada ruh, dan ruh itu min amri Robbi. Kalau nggak ada ruh nggak bisa zikir. Ada ruh berarti dia ada, berarti dia bisa zikir. Itu. Ini maksud ana jalisun man dzakaroni. Wa mahma ingkasaro, dan ketika patah, ya, apa qalbuka hatimu, hasnan karena sedih, ala taksirika atas pepekomu, ya, kalau bahasa pesantren pepeko, maksud taksir itu atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba.
Jadi ada kalanya seorang hamba itu hatinya baru mau menuju Allah, menghadap Allah, itu setelah mendapatkan ujian-ujian yang cukup berat, bahkan hampir putus asa, sehingga dia akhirnya mencari siapa yang bisa memberikan pertolongan. Akhirnya muncul kesadaran, ya hanya Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang memberikan masalah kepada kita, Allah pula yang akan memberikan jawaban dan penyelesaiannya. Maka pada saat muncul kesadaran itu, ya artinya ya ingkasar qalbuka. Jadi artinya hatinya patah hati terhadap duniawi, kemudian semakin mantep hatinya menghadap Allah, ya. Kemudian muncul kesadaran, ya, introspeksi ke dalam dirinya, tambah kesedihan atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ini namanya orang yang mendapatkan cahaya ilahiyah, ya, dari yang hidupnya orientasi duniawi, seolah-olah duniawi ini sebagai tujuan hidup segala-galanya gitu. Tapi kemudian dibalik sedikit oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah, baru muncul kesadaran ternyata ada yang maha kuasa di alam semesta dan ada yang maha kuasa terhadap masalah problematika yang dihadapi oleh setiap hamba. Akhirnya kembali mengingat Allah, kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada saat dia ditegur, ya, ditegur seperti ini, itu sesungguhnya wujud kasih sayang Allah. Ya, bisa dilihat antara orang, ya, dimanja oleh Allah, ya, manja, berproses ke dalam kesesatan. Ada orang yang ditegur karena kasih sayang. Itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang diberikan rezeki yang melimpah, fasilitas hidup yang melimpah, tapi fasilitas yang melimpah ini tidak bisa dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Larinya kepada kemaksiatan. Gitu. Ini namanya istidraj. Ya, diberikan fasilitas oleh Allah, rezekinya melimpah, nggak ibadah tapi rezekinya melimpah. Ini namanya istidraj. Terus setelah hartanya melimpah, ya, ada dua kemungkinan. Kalau dia disesatkan sampai akhir hayat, ya dia dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi kalau dia tiba-tiba mendapatkan teguran kasih sayang Allah, ya, tiba-tiba, ya, sumber rezeki yang selama ini dibanggakan tiba-tiba terhenti. Pangkat yang dibanggakan tiba-tiba diambil atau berganti kepada yang lain. Usaha yang selama ini dibanggakan tiba-tiba macet, tiba-tiba putus hubungan dengan pihak-pihak lain. Nah, padahal ini sesungguhnya Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan cara diputus sumber-sumber yang selama ini membuat lupa kepada Allah, diberikan rezeki lupa kepada Allah, diberikan pangkat lupa kepada Allah, diberikan kedudukan lupa kepada Allah, diberikan rezeki melimpah, akhirnya ditegur, ya, sumber-sumbernya diputus. Tujuannya apa?
supaya sadar ternyata ada Allah yang mengatur alam semesta, yang mengatur hidup saya, yang memberikan masalah pada kehidupan saya. Berarti Allah pula lah yang akan memberikan solusi dan jawabannya. Akhirnya datang ke kiai minta doa, akhirnya mau ngaji gitu. Akhirnya yang sebelumnya malas sholat, ya tiba-tiba mau sholat. Yang dahulunya nggak pernah megang tasbih untuk zikir, tiba-tiba mau zikir. Nah, ini cara Allah menegur, menyayangi seorang hamba. Itu. Maka ketika hazanan ala taksirika fi haqidinika, ya, ketika kita ditegur dengan ditampakkan, ya, kayak itu persoalan-persoalan hidup, ya, ekonomi, ya, dan lain sebagainya tadi. Kemudian akhirnya mau ngaji, mau ibadah. Lah, sesungguhnya ini wujud kasih sayang Allah. Fahuwa sohibuka, dialah Allah sebagai sohibmu, sebagai orang yang dekat dengan. Artinya Allah, ya, memberikan teguran dengan ujian-ujian tersebut supaya kamu kembali pada jalan Allah. Itu. Karena dengan kembali ke jalan Allah, ya, harapan untuk selamat dunia akhirat itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang diberikan sarana materi dunia oleh Allah tapi dijauhkan, ya, dari Allah, bahkan kafir, bahkan ateis, ya. Nah, itu semua nyata gitu. Jadi nggak boleh kemudian kita banding-bandingin, itu orang nggak pernah sholat kok rezekinya lancar gitu. Itu bahkan ateis rezekinya melimpah kaya raya gitu. Ya, semua hakikatnya yang memberi rezeki Allah. Cuma kita orang yang beriman bisa mengambil ibrah, pelajaran. Ya, mereka diberikan rezeki, tapi kan tidak diberikan anugerah keimanan. Nah, mereka nggak sadar bahwa kehidupan itu tidak di dunia, toh ada kehidupan yang jauh lebih panjang. Nah, sementara kita, ya, diberikan pas-pasan oleh Allah supaya ada keseimbangan. Ya, mau ibadah, mau istighfar, mau baca sholawat. Itu. Ini dalam rangka wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Wa mulamizimika, dan senantiasa Allah itu, ya, besertamu dimanapun kamu berada, ya, pasti di situ Allah tahu. Karena yang memberikan ruh kita, memberikan kehidupan kita itu Allah. Ya, kita bisa bernafas itu, ya, Allah yang memberikan nafas. Mata bisa melihat, ya, Allah yang memberikan penglihatan itu. Lesan bisa bicara juga karena ada ruh, ya, semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi bahwa kesadaran yang fundamental seperti ini, ya, ini kalau nggak ngaji tasawuf, ya nggak bakalan ada yang mengingatkan. Kalau ngaji fikih, ya normatif biasa. Tapi kalau ngaji tasawuf seperti dalam kitab Hidayah ini, kita disadarkan ternyata Allah lah yang paling dekat dengan kita. Akan tetapi selama ini banyak orang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qala Allahu, ketika Allah berfirman, ya, ta'ala matinggi fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi,
Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ana bermula aku indal munkasirati di sisi orang-orang yang patah apa qulubuhum hatinya min ajli dari karenaku. Artinya tadi yang maksud munkasirah ya, orang yang orientasi hidupnya awalnya itu duniawi ya, siang malam itu ngejar dunia tok ya, nggak ada orientasi ibadah, kemudian disadarkan oleh Allah terus sampai patah hati ya, oh ternyata dunia ini tipu daya lah, kemudian muncul kesadaran. Sebenarnya tergantung kita. Kalau kita niatnya itu lurus ya, maka dunia ini bisa menjadi mazraatul akhirah, investasi akhirat. Tapi kalau orientasinya hanya duniawi tok, bangun pagi sampai malam hanya ngejar dunia tok, nggak ada orientasi akhirat, ya dia hatinya kering ya, harapan masa depannya juga sebatas ngejar duniawi, padahal hidup di dunia ini sementara, tidak lama. Nah, bagi orang yang disadarkan oleh Allah dengan cara-cara Allah ya, akhirnya berubah orientasi hidupnya menjadi orientasi ukhrawi. Berangkat pagi tapi niatnya ya mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak istri dan menjadi bekal ibadah itu. Sehingga selalu merasa beserta Allah, diawasi Allah. Nah ini maksudnya anna indal munkasirati qulubuhum min ajli. Orientasi hidupnya sudah berubah, semua sudah karena Allah, bekerja karena Allah, berbuat sesuatu karena Allah ya. Orientasinya sudah orientasi akhirat, bukan duniawi lagi. Nah, ini yang disebut ana indal munkasirati qulubuhum min ajli ya. Kemudian Syekh Nawawi memberikan penjelasan ai ana ma'al khosyiin, aku beserta orang-orang yang hatinya khusyuk. Khusyuk itu maksudnya hatinya sudah selalu memandang Allah, orientasinya sudah kepada Allah, itu khosyin bitaufiki dengan taufik min ajri taksir ya, dari sisi arah taksir. Taksir itu ya berbuat melakukan kesalahan atau dosa, jadi sudah tidak tertarik dengan kemaksiatan lagi. Kalau dulu ya hidupnya sehari semalam ya dalam dunia kemaksiatan, tapi setelah mendapatkan cahaya ilahiyah ya, waktunya diisi dengan ketaatan dan semakin jauh dan semakin meninggalkan dunia kemaksiatan itu. Falau araftahu, maka apabila kamu mengenalnya, haqqa ma'rifatihi, sebenar-benar pengenalan ya, kepada Allah. Jadi andai kita setelah diberikan kesadaran tentang hakikat diri kita yang asal usulnya dari tidak ada menjadi ada, kemudian diberikan sarana kehidupan dan kita akhirnya menyadari betul semua fasilitas dari Allah ya, sampai kita haqqa ma'rifat, sampai benar-benar mengenal Allah secara sempurna. Tahu jika kamu mengenal Allah secara sempurna gitu, niscaya kamu akan menjadikan Allah itu sohiban. Sohiban itu ya sebagai partner, sebagai teman itu. Karena apa?
ya dimanapun kita berada Allah selalu bersama-sama kita. Teman belum tentu, teman itu macam-macam. Ada teman yang ketika kita sukses, kita kaya, mereka datang muji-muji kita, nyanjung-nyanjung kita. Tapi ketika posisi sedang turun, ya banyak teman yang dulunya dekat jadi menjauh. Ya, karena apa? Orientasinya duniawi. Gitu. Jadi teman manusia itu pun ya modelnya seperti itu. Yang benar-benar teman sejati bisa dihitung. Ya, yang kebanyakan itu ya ketika sukses itu pasti banyak yang rubung ya, tapi ketika dia dalam kondisi sulit ya itu pasti banyak yang menjauh, hanya tersisa beberapa orang. Lah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bandingannya. Dalam kondisi suka dan duka Allah selalu ya bersama kita. Kita dimanapun Allah selalu ada. Dalam kondisi suka ya Allah ada. Dalam kondisi duka sulit Allah ada. Nah, ketika muncul kesadaran, oh yang hakiki, sohib yang hakiki, oh ternyata Allah. Ya, buktinya apa? Ya buktinya kita bisa menikmati sarana kehidupan, ya baik ketika dalam kondisi sukses atau tidak, kan semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini ingatnya ya kalau waktu susah, kalau waktu lagi senang kebanyakan orang lupa sama Allah. Tapi ketika sedang susah, sedih, itu baru ingat Allah. Gitu. Nah, ini Imam Ghazali menyadarkan kalau kita mengenal Allah secara sempurna, ya proses kejadian kita sampai terkait dengan hidup kita, napas kita, itu ternyata semua anugerah dari Allah. Betapa luar biasanya ya. Coba kalau diperhitungkan, kita diberikan mata yang sehat, telinga yang sehat, nafas yang sehat, ya semua serba sehat. Ini jarang orang yang bisa mensyukuri ya ketika diberikan anugerah sehat. Baru ketika sakit gigi ya, kepalanya pusing, terus tambah ya asam uratnya kambuh ya, terus ditambah penyakit-penyakit lain, baru eling Allah gitu. Jadi pada saat dia sehat walafiat, dalam kesuksesan, dalam kejayaan, dia lupa Allah. Tapi ketika ya dikurangi ya fasilitas hidupnya, baru terasa betapa nikmat sehat ini satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah jelas seperti itu, tapi kebanyakan masih suka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa taraktan nasa, kalau kamu sudah tahu tentang bagaimana Allah itu selalu dekat dengan hambanya, baik ke dalam keadaan suka maupun duka, wa tarakta, maka kamu akan meninggalkan an-nasa, manusia, ya janiban di sisi kalian. Jadi akhirnya apa? Ternyata teman manusia itu ya gitu-gitulah. Ya kalau dia baik ada maunya gitu. Tapi yang sejati, yang setulusnya, langka hanya Allah dalam kondisi apapun ya menyertai kita gitu. Akhirnya berubah, orientasi kita berubah. Yang awalnya selalu orientasinya kepada makhluk, ternyata kecewa dengan makhluk,
pada saat dia sulit, nggak ada makhluk yang mau datang, ya, baru dia tarokta an-nasa janiban, mulai berubah, ya, menjauhi manusia, ya, dari sisinya. Itu. Ini menurut Imam Ghazali, ya. Fa'ilam takdir, maka apabila kamu tidak mampu dalika tersebut fi jami auqatika, dalam seluruh waktumu. Jadi kalau sampai kamu tidak bisa mengingat Allah dalam seluruh waktumu, bangun tidur ingat Allah, mau makan ingat Allah, mau kerja ingat Allah, pulang kerja ingat Allah, mau sholat ingat Allah, selalu ingat Allah fi jami auqatika. Nah, ini idealnya. Kalau sudah punya kesadaran, minum air putih ingat Allah. Karena apa? Yang memberikan anugerah kita bisa menikmati minum air ya Allah, yang menciptakan air ya Allah, ya. Kemudian air ini berproses dalam diri kita, kemudian membuat kita sehat, itu semua juga atas anugerah Allah, ya. Artinya punya kesadaran untuk selalu ingat Allah dari hal-hal yang kecil. Nah, idealnya kita selalu ingat Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Nah, jika kondisi ideal itu tidak mampu, ya, ini fa'iyaka antakholli lailaka wa naharika, maka cukuplah waktu malammu dan harimu untuk taholli. Taholli itu yaitu membersihkan kotoran-kotoran batin, membersihkan pikiran-pikiran yang membuat lupa kita kepada Allah. Itu untuk mengosongkan. Maksudnya, ketika malam sebelum tidur tafakur sebentar, mengingat Allah atas segala kenikmatan yang dirasakan dalam waktu sehari, yaitu berubah sehat walafiat, gitu. Atau wanaharika, di pagi hari mau berangkat kerja, alhamdulillah ya Allah, semalam bisa tidur nyenyak, gitu. Tidur ini nikmat dari Allah, ya. Bangun tidur terasa fresh, itu anugerah dari Allah. Itulah, kalau bangun tidurnya bisa ingat Allah, sebelum tidur ingat Allah, ya. An waktin, dari waktu tahlu yang kamu sepi fihi di dalamnya, limaulaka, bagi tuanmu, wataladdada, dan menikmati ma'ahu serta Allah, bimunajatika, dengan munajatmu. Jadi selalu ada waktu menyendiri, tafakur, munajat, mengingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, diberikan rezeki yang barokah. Alhamdulillah ya Allah, diberikan istri soleha, anak soleh, solehah. Ini semua, ya, kita introspeksi ke dalam diri, ya, kemudian kita munajat, kemudian bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ semakin indah, semakin kesengsem, ya, dengan betapa luar biasanya Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Sehingga wataladdada, taladud itu menikmati, ya, artinya ya terasa bersyukur sekali, ya, bisa sehat walafiat, ya, bisa melaksanakan ibadah dengan baik, gitu. Ini wataladdada ma'abi munajatika. Wa inda dzalika, dan ketika itu fa'alaika, maka bagimu, anta ta'allama, hendaklah kamu mengetahui adab suhbah, yaitu adab suhbah. Suhbah itu adab bersahabat atau berteman, yaitu ketika kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'allahi, serta Allah.
Ta'ala maha tinggi. Wa adabuha atrakur ra'si wa ghaddut taraf wallahu a'lam bissawab. Ya. Cukup sampai di sini dulu, wallahu a'lam bissawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.